Anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, kata Allah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu daripada azab api neraka. Jadi kenapa perempuan ini begitu penting? Karena kata Nabi, satu wanita yang tidak baik, dia akan bisa menyeret keluarganya sebanyak 4 orang laki-laki. Satu wanita yang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka dia akan pertama kali menuntut suaminya. Maka dia akan menuntut tanggung jawab suaminya kepada perkara agama. Maka ketika suaminya dipanggil, benarkah kamu tidak mengajarkan iman, salat, Quran kepada istrimu? Benar ya Allah. Maka istrinya ini dapat menyeret suaminya ke dalam neraka. Yang kedua akan dituntut oleh wanita ini adalah seorang ayah. Ayahnya akan diminta tanggung jawab. Satu kisah seorang ayah ini, dia akan masuk surga, tetapi dia tidak pernah memikirkan anak perempuannya, masalah agamanya. Maka ayahnya ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi satu wanita ini bisa menuntut 4 orang, suaminya, ayahnya. Yang ketiga adalah anaknya. Anaknya yang laki-laki tidak memikirkan agama daripada ibu dan bapaknya, maka anaknya ini pun akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian siapa lagi? Adalah keluarganya. Keluarganya, kakaknya, adiknya yang laki-laki ini akan diminta pertanggungjawaban. Makanya agama ini akan maju kalau wanita ini, wanitanya baik. Maka inilah tanggung jawab kita laki-laki, menjadikan istri kita menjadi da'iyah. Apa makna da'iyah? Mengenalkan anak-anaknya kepada siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan, dunia ini sebentar, akhirat selama-lamanya. Dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Maka katakan kepada anaknya. Suatu ketika seorang ibu mengajari anaknya. Dia katakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau engkau mau makan, maka engkau berdoa dulu kepada Allah. Baru engkau buka tempat kudung nasi." Suatu ketika ibunya ini dan bapaknya, dia pergi, kemudian lupa masak. Maka ketika dia pulang, dia tengoknya anaknya sedang makan. Itu makanan tidak seperti biasanya, sangat lezat sekali. Maka bapaknya tanya kepada anaknya, "Wahai anakku, tadi ketika engkau pulang sekolah, apa yang kau lakukan?" "Yang saya lakukan sesuai dengan kebiasaan. Sebelum saya membuka tempat kudung nasi ini, maka saya akan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berilah saya makanan yang enak. Ya Allah, aku lapar, ya Allah, berilah makanan enak." Maka anaknya ini membuka kudung nasi. Ternyata kudung nasi ini penuh dengan makanan. Maka orang tuanya tersenyum. Inilah didikan seorang ayah dan ibu yang mengajarkan kepada anaknya hanya minta kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah. Ini tanggung jawab ibu. Mengajari anak-anaknya Al-Quran, mengajari anaknya sholat, mengajari anaknya bagaimana wuduknya yang betul, istinja yang betul. Hari ini kadang-kadang kita tidak pernah periksa bagaimana wuduk istri kita atau istinja istri kita. Maka kalau kita perhatikan dan kita ajari istri kita, karena wanita ini kita didik bagaimana dia menjadi murabbiah, pendidik kepada anak-anaknya. Bagaimana wuduk yang benar. Kalau wuduk yang benar, airnya mengalir. Kemudian basuh tangan. Setelah basuh tangan, maka diusap wajahnya. Setelah itu dia tangannya mengambil airnya, dianukan tangannya. Ini tanggung jawab dari siapa? Ibu. Maka kita laki-laki, kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita
bagaimana istri kita ini mengajari mulai dari wudhu, karena sholat ini satu paket. Kalau ingin diterima ibadah sholat kita, ya satu paket. Wudhunya benar, istinjanya benar, kemudian mandinya benar. Bagaimana mandi cara Islam? Nabi katakan mandi cara Islam, kalau dia habis janabah maka dia wudhu dulu. Setelah wudhu dulu pakai pakaian, tidak boleh telanjang. Kemudian dia setelah wudhu baru mandi sebelah kanan. Sebelah kanan 3 kali airnya, baru sebelah kiri 3 kali. Nah inilah maksud kita laki-laki ini, bagaimana istri kita ini kita didik menjadi murabiah, pendidik, alimah, mengenal daripada agama. Tapi hari ini kita kadang-kadang hanya memberikan makan, memberikan minum saja kepada istri kita. Ya kita pikirkan bagaimana kendaraannya, bagaimana pakaiannya, tempat tinggalnya, bagaimana istri kita makan yang enak. Sementara agama tidak kita ajarkan. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berpesan bagaimana anaknya ini, istrinya ini paham sama agama. Maka untuk mengajari anaknya, maka didik istrinya. Nah, kalau dididik istrinya, maka istri akan mengajarkan. Istri akan mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Di zaman sahabat tidak ada pesantren. Di zaman sahabat tidak ada pesantren. Tetapi apabila suaminya pergi ke masjid, maka apabila suaminya pulang ke rumah, maka istri akan bertanya tentang agama. Adakah hari ini agama diajarkan oleh Rasulullah? Berita hadiskah atau Al-Quran kah? Maka kalau suaminya dia tidak hafal hadis, tidak dapat Al-Quran, maka dia segera balik lagi ke menjumpai Rasulullah SAW. Ketika dia menjumpai Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong ajarkan sama saya, karena saya bertanggung jawab mengajari istri saya. Diajarkan lagi oleh Rasulullah SAW. Maka rumah tangganya akhirnya paham dengan agama. Jadi tanggung jawab kita laki-laki bagaimana menjadikan kita istri kita ini menjadi murabiah. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab laki-laki menjadikan istri kita menjadi abidah, ahli ibadah. Jadi istri kita ini kita kenalkan, setiap waktu ada amal, setiap amal ada waktu. Jadi kalau amal mulai diawali dengan pagi hari, kita ajarkan kepada istri. Kalau membaca Al-Quran qobliyah subuh, maka membaca Al-Quran qobliyah subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Maka ajarkan istri kita baca Yasin. Kemudian barulah setelah azan dikumandangkan, istri kita sudah berada di atas sajadah. Selesai sholat, kita ajarkan istri kita untuk berzikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pagi hari tasbihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Nabi katakan, aku lebih sukakan ucapan ini daripada dunia dan segala isinya. Satu kali dia berzikir seperti ini, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan di akhirat, yakni satu pohon yang besar pohonnya, kata Nabi, itu 500 tahun perjalanan. Bayangkan kalau 100 kali. Dan pohon di surga ini tidak sama dengan pohon yang ada di dunia. Kalau pohon di surga ini kalau diambil maka dimudahkan. Itu pohon akan menyamperi, buahnya menyamperin kita. Mengambil dalam keadaan duduk lebih mudah daripada berdiri. Mengambil dalam keadaan berbaring lebih mudah daripada berdiri. Kenapa? Karena di surga, pohon yang ada di surga ini dia elastis. Kita ambil dengan enak. Maka ketika kita ambil dengan enak, makanan yang ada di surga pohon ini, kata Nabi, satu kali gigitan rasanya 99 rasa dengan buah-buahan yang ada di dunia. Maka ajarkan kita sebagai laki-laki supaya istri kita semangat dia berzikir. Pagi hari ini dek, kalau adik berzikir
salawat Nabi, beristighfar, baca Al-Quran sampai masuk waktu sholat Isra.